Bab 3521. 8 kunci emas akan menghasilkan harta yang cukup berharga, jadi banyak dari mereka yang tergoda oleh pemandangan itu. Ketika pria bermata satu mengatakan itu, prajurit lain di sekitarnya tertawa. Salah satu dari mereka langsung berkata, "Berhentilah mencoba bersikap seolah-olah kamu orang yang baik. Anda hanya mengejar 8 orang emas orang ini. Anda hanya tidak ingin terlihat buruk. Apakah Anda pikir Anda layak mendapatkan kunci itu? Begitu banyak orang yang menargetkan mereka. Kunci orang ini bukan milikmu." Pertarungan terus berlanjut, dan kemunculan Jack hanyalah pengalih perhatian yang menyebabkan pertarungan berhenti sementara. Namun, banyak dari mereka yang tahu betul bahwa itu hanya sementara. Setelah lelaki bermata satu itu diejek, dia menatap orang itu dengan marah, tidak mau mengakuinya. Dia ingin berdebat, tetapi dia diinterupsi oleh orang lain, "Berhenti dengan omong kosong itu. Siapapun yang mampu akan mendapatkan kunci itu. Jika Anda memiliki keterampilan, maka perjuangkan sendiri." Jack cukup jengkel. Dia masih berdiri di sana, tetapi semua orang berbicara tentang bagaimana mereka akan membagikan kunci yang dia miliki. Jack merasa sangat terhibur. Quinton dan yang lainnya mengangkat alis mereka. Tak satu pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun. Orang-orang itu benar-benar perlu melihat diri mereka sendiri di cermin jika ingin mengambil milik Jack. Para prajurit dari dunia kelas 3 untuk sementara telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama, jadi tentu saja, tidak ada dari mereka yang mencoba mengambil kunci Jack. Diskusi sebelumnya semuanya dari para pejuang dari dunia kelas 2. Chad mencemooh, mereka benar-benar bodoh. Beraninya mereka mencoba menyentuh Jack. Mereka benar-benar ingin mati. Kata-kata Chad hanya didengar oleh beberapa orang di sebelahnya, sehingga mereka tidak mendapatkan banyak perhatian. Para prajurit dari dunia kelas 2 masih berusaha memperebutkan kunci Jack. Pada saat itu, mereka mendengar ledakan dari jauh. Semua orang menoleh untuk melihat cahaya keemasan melaju kencang. Culane berkata dengan emosional, "Robert, dia akhirnya ada di sini." Ketika para pejuang dari dunia kelas 3 mendengar bahwa itu adalah Robert, mereka sangat emosional. Jack hanya tahu sedikit tentang dunia kelas 3. Bagaimanapun, dia selalu bertindak sendirian. Bahkan jika dia pernah bekerja sama dengan dunia kelas 3 sebelumnya, dia tidak pernah bertanya tentang prajurit terkuat dari dunia kelas 3. Ini bagus. Robert akhirnya ada di sini. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Anjing-anjing itu akan mati. Mereka mendorong kami begitu lama, saatnya bagi kami untuk melawan. Mereka tidak akan bisa keluar tanpa cedera kali ini. Itu benar. Saya masih bertanya-tanya apakah salah satu yang terkuat akan datang untuk menyelamatkan kita. Bahkan jika Robert bukan yang terbaik di antara mereka, dia masih lebih dari cukup untuk pertempuran ini. Robert seperti pilar kekuatan bagi para prajurit dari dunia kelas 3 yang berkumpul di sana. Dia perlahan turun, dan semua orang mulai tenang. Jack mengangkat alis, menatap Robert dengan rasa ingin tahu. Mendengarkan diskusi semua orang, sepertinya Robert adalah salah satu pejuang terkuat dari dunia kelas 3. Hanya saja ini pertama kalinya Jack mendengar namanya. Dia belum pernah mendengar orang menyebut nama itu sebelumnya, tetapi dari ekspresinya, seolah-olah Robert adalah seseorang yang harus diketahui semua orang. Chad menelan ludah sambil berkata dengan suara rendah, "Aku tidak percaya. Saya pikir mereka sama sekali tidak peduli dengan kita. Ketika kami didorong ke bawah, orang-orang itu bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Mereka tidak pernah membantu kami melawan. Saya pikir, bahkan jika semua prajurit dari dunia kelas 3 dibantai, mereka hanya akan melihat dari atas, bertindak seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa dan tidak melihat apa-apa." Bab 3522. Quinton menoleh untuk menatap Chad, "Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Situasi lebih jauh bahkan lebih rumit. Saya mendengar bahwa pertempuran di sana sudah pada tahap di mana tidak ada kemenangan. Tidak ada yang mau menyerah, dan lebih banyak orang yang sekarat." Chad mengangkat alis, jelas tidak setuju dengan apa yang dikatakan Quinton. Jika sebelumnya, Chad tidak akan memikirkan masalahnya. Namun, sejak dia mengenal Jack, dia merasa banyak hal telah diselesaikan. Apakah Jack lemah? Bahkan dibandingkan dengan pahlawan yang memproklamirkan diri itu, dia tidak bungkuk. Namun, Jack tidak pernah meremehkannya.
Jack tidak akan mengabaikan teriakan minta tolong dan membiarkan para pejuang dari dunia kelas 3 ditindas. Membandingkan kedua belah pihak, Chad tidak bisa lagi menahannya. Situasinya bahkan lebih rumit, tapi bukannya mereka tidak bisa membantu kita sama sekali. Mereka jelas tidak mau. Saat mereka harus menyerahkan segalanya, mereka tidak peduli dengan kita. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, mereka tetap menempatkan diri mereka di tempat yang tinggi. Mereka hanya memberi kita segala macam perintah, dan mereka menghukum siapa saja yang tidak mengikuti apa yang mereka inginkan. Mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka tetapi tidak pernah bertanggung jawab ketika mereka membutuhkannya. Mereka pikir mereka siapa? Saat dia mengatakan itu, Chad tidak pernah merendahkan suaranya, dan orang-orang di sekitar mereka dapat mendengar semuanya dengan jelas. Beberapa dari mereka melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang bersuara untuk menyetujui atau menyangkalnya. Semua orang tahu situasinya, tetapi tidak ada yang mau membicarakannya. Jika mereka terdengar mengatakan sesuatu, konsekuensinya akan buruk. Chad tidak peduli pada saat itu, dia merasa mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Dia hanya perlu menyuarakan pikirannya. Quinton dengan cemas menarik lengan Chad, "Diam. Apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk membicarakan hal ini? Yang kuat memiliki hal-hal mereka sendiri untuk dilakukan. Anda bukan mereka. Anda tidak akan tahu." Quinton berusaha menghentikan Chad. Chad mengangkat alisnya, memutuskan untuk tidak melanjutkan demi Quinton, tapi dia masih tidak senang. Rudy memandang Robert dan mengangkat alis, berbisik kepada Chad, "Ada apa dengan bagian dalam dan luar ini? Apakah semua prajurit yang lebih kuat ada di dalam?" Chad mengangguk. "Wilayah dalam adalah medan perang utama untuk memperebutkan cincin. Saya mendengar beberapa dari mereka bahkan memiliki 50 cincin di atasnya. Dibandingkan dengan wilayah dalam, wilayah luar tidak ada artinya. Mereka tidak akan dengan mudah datang ke wilayah luar, dan hanya akan memperebutkan kunci di wilayah dalam. Bahkan jika wilayah luar menderita kerugian besar, dan bahkan jika kita saat ini sedang mengalami pertarungan skala besar di sini, bagi yang kuat, sesederhana beberapa orang sekarat. Tidak ada yang perlu dipikirkan." Saat dia mengatakan itu, Chad berhenti. Ada ekspresi serius di wajahnya sebelum dia menambahkan, "Sebenarnya saya sangat terkejut Robert ada di sini. Dengan bagaimana dia tidak akan pernah datang ke sini dengan mudah. Sesuatu pasti telah terjadi di dalam, atau dia pasti berpikir bahwa pertempuran ini akan mempengaruhi keuntungannya sendiri." Rudy mengangguk. Kata-kata Chad sangat masuk akal. Mereka yang disebut pejuang yang kuat tidak pernah peduli dengan apapun kecuali itu menyangkut diri mereka sendiri. Kalau tidak, mereka tidak akan peduli dengan kematian prajurit lain dari dunia kelas 3. Chad menyipitkan matanya sedikit sambil melanjutkan, "Yang lebih tercela adalah kenyataan bahwa mereka dengan santai mengeluarkan perintah kapanpun mereka pikir kami berguna. Seolah-olah kita hanyalah budak mereka." Bab 3523. Ketika hidup kita dipertaruhkan, mereka akan mengabaikannya begitu saja. Mereka tidak akan ikut campur kecuali itu mempengaruhi mereka. Bagi mereka, jumlah kematian tidak cukup signifikan untuk mereka pedulikan. Chad mengatakan itu dengan amarah di matanya. Ketika berbicara tentang mereka yang menyebut diri mereka kuat, dia memiliki banyak pendapat negatif tentang mereka. Setiap kali para prajurit yang lebih kuat itu membutuhkan mereka akan muncul dan bertindak seolah-olah mereka lebih unggul. Ketika prajurit reguler membutuhkan prajurit yang lebih kuat, mereka akan bertindak seperti atasan dan sama sekali tidak peduli dengan kematian prajurit biasa. Keduanya saling berbisik untuk waktu yang lama, dan Quinton berdiri di sana, mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Chad, berbisik, "Bisakah kamu lebih tenang? Berhentilah mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran Anda. Jangan lupa, ada mata dan telinga di mana-mana. Jika apa yang Anda katakan keluar, orang-orang itu pada akhirnya akan menargetkan Anda. Apakah Anda pikir Anda akan dapat menghindari konsekuensinya?" Chad mencibir, "Tidak peduli sama sekali, biarkan mereka jika mereka mau. Apakah Anda pikir saya takut pada mereka? Ketika kita membutuhkan mereka, mereka tidak pernah ada. Saat kita tidak membutuhkannya, mereka muncul di depan kita untuk pamer. Itu menjijikkan."
Quinton mengerutkan kening sambil mencengkeram lengan Chad dengan erat, hentikan omong kosongmu. Simpan kata-kata ini untuk diri Anda sendiri di masa depan. Jangan katakan itu keras-keras. Saat mereka berdebat, medan perang menjadi sangat tegang. Saat Robert mendarat, Culane dan yang lainnya bergegas menghampiri Robert. Mereka semua memandang Robert seolah-olah dia adalah cahaya di ujung terowongan. Culane akhirnya bisa santai. Dia berseru, matanya tampak memerah, Robert, kamu akhirnya di sini. Jika nanti, aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa melihatmu lagi. Orang-orang tercela itu mencoba menekan kami, menyiksa kami tanpa akhir. Mereka sangat kejam. Mereka sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Culane menjadi semakin emosional saat dia berbicara. Suaranya menjadi serak. Dia memiliki 3 rekan murid yang baru saja meninggalkan pasukan selama 2 jam, tetapi ketika mereka melihat mereka lagi, mereka sudah menjadi mayat, dimutilasi tanpa bisa dipercaya. Meskipun mereka sudah mati, mata mereka masih terbuka lebar. Ketakutan di mata mereka terlihat jelas. Itu bukan pertama kalinya prajurit dari dunia kelas 2 melakukan hal seperti itu. Dalam perjalanan mereka melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya dalam keadaan mengerikan yang serupa. Para prajurit dari dunia kelas 2 itu memperlakukan mereka seperti ternak yang akan dibunuh kapan saja. Semua kemarahan yang terkumpul meledak, memulai pertempuran besar ini. Robert mengangkat alis sambil memandang Culane dengan dingin, bukankah mereka sering melakukan ini? Apakah kamu tidak tahu tentang itu? Karena Anda tahu, maka Anda tidak boleh berpisah. Prajurit dari dunia kelas 3 seharusnya berkumpul bersama, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Apa gunanya melawan pertempuran ini? Apa yang bisa Anda buktikan? Saya selalu berpikir bahwa Anda teliti ketika melakukan sesuatu, dan saya pikir Anda tidak akan pernah melakukan sesuatu yang impulsif. Sepertinya saya salah, Anda juga salah satu dari orang-orang yang membiarkan emosi Anda menguasai kepala Anda. Culane tercengang mendengar kata-kata itu. Matanya melebar, dan bibirnya bergetar. Dia ingin menjelaskan, tapi dia dihentikan oleh Harold. Bab 3524. Harold mengerutkan bibirnya, buru-buru berkata dengan nada hormat, kamu benar, Robert, tapi kami tidak punya pilihan. Terlalu banyak rekan murid kami yang disiksa sampai mati, dan mereka bahkan membentuk kelompok untuk merampok kami. Kami sudah terpojok. Jika kita tidak melawan, kita harus membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan pada kita. Robert menyipitkan matanya saat dia menatap Harold. Dia memiliki sedikit penghinaan dalam suaranya, apa maksudmu kamu dipaksa ke sudut? Jelas ada hal-hal lain yang bisa dilakukan, tetapi Anda memilih ini. Anda hanya bersikeras membuat kami lebih banyak masalah. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, Robert menoleh untuk melihat para prajurit dari dunia kelas 2, mengabaikan yang lainnya. Tangan Culane gemetar karena semua emosi berputar dalam dirinya. Kegembiraan awalnya telah berubah menjadi keterkejutan dan frustrasi. Dia merasa seperti akan dipenuhi dengan begitu banyak frustrasi sehingga dia akan meledak. Apa maksud Robert dengan kata-kata itu? Apakah Robert menyalahkannya karena memulai pertarungan ini dan menyeret Robert ke dalamnya? Tinju Culane terkepal erat, dan semua otot di tubuhnya juga sangat tegang. Luka di dadanya malah melebar karena nafasnya yang berat, mengeluarkan darah lagi. Wajahnya bahkan mulai pucat karena marah. Harold memegang erat pergelangan tangan Culane, tidak ingin Culane bertindak gegabah. Culane berbalik, dan matanya penuh amarah. Harold secara alami tahu mengapa itu terjadi. Namun, mereka hanya bisa diam saat itu. Yang bisa dilakukan Harold hanyalah menatap Culane untuk menahan diri. Mereka perlu mengandalkan Robert pada saat itu. Jack tidak terlalu jauh dari mereka. Dia bisa dengan jelas melihat setiap tindakan Culane. Bahkan jika dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, dia masih bisa membaca situasi dari ekspresi Culane. Dia mengangkat alis. Yang disebut pahlawan itu sebenarnya bukan orang hebat. Seperti yang dikatakan Chad, ketika orang-orang itu tidak dibutuhkan, mereka senang memamerkan kekuatan mereka. Saat mereka dibutuhkan, mereka yang pertama melarikan diri, mengajukan berbagai alasan untuk tindakan mereka. Mereka tidak pernah salah, selalu orang lain. Bahkan jika begitu banyak prajurit dari dunia kelas 3 telah mati,
itu hanyalah angka sederhana di mata mereka. Tamus menyipitkan matanya, aku bertanya-tanya siapa itu, jadi itu kamu. Sepertinya hal-hal tidak berjalan dengan baik di dalam. Petik 2. Tamus memiliki arti lain di baliknya. Yang lain tidak mengerti, tetapi Robert mengerti. Robert menyeringai kejam, kupikir kamu akan benar-benar ketakutan saat melihatku, aku tidak percaya kamu bisa melakukan tindakan yang bagus. Apakah kamu tidak takut aku di sini? Wajah Tamus membeku saat dia dengan marah berteriak, omong kosong apa? Siapa yang takut? Seharusnya kau yang kencing di celana. Jangan mengira Anda akan bisa membalikkan keadaan sendirian. Kamu pikir kami ini siapa? Apakah kamu tidak melihat berapa banyak prajurit dari dunia kelas 2 yang berkumpul di sini? Robert mencemooh, jangan berpikir saya tidak tahu apa yang Anda coba lakukan. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan trik kecil Anda. Dia mulai membentuk segel segera setelah itu menghasilkan suara ledakan di tangannya. Bola api terbentuk di sekitar tangannya, dan udara di sekitarnya tampak redup. Semua orang diterangi oleh cahaya oranye. Jack mendongak sedikit pada tekanan yang sangat besar, mengerutkan bibirnya karena terkejut. Chad berkata dengan heran, jadi itu adalah teknik peringkat tengah dewa tertinggi, Crimson Meteor. Bab 3525. Tamus mengerutkan kening saat pandangan enggan melintas di matanya. Dia tidak bisa tidak melihat ke belakang, bertanya-tanya di mana murid tertuanya. Robert dapat melihat apa rencana mereka dan tahu bahwa mereka sedang menunggu bala bantuan. Dia jelas tidak akan memberi mereka kesempatan karena dia ingin berurusan dengan mereka semua sebelum bala bantuan tiba. Tamus sekali lagi melihat kembali ke cahaya jingga merah. Teknik Robert dikenal oleh para pejuang dari dunia kelas 3 dan 2. Dia menggunakan teknik peringkat dewa pamungkas yang lebih rendah, jadi dia bukan tandingan Robert. Tak satu pun dari prajurit dunia kelas 2 yang cocok untuk Robert sama sekali. Tamus menggertakkan giginya dan berkata kepada Kadian, kita harus bekerja sama nanti. Waktu tunda selama mungkin, kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Tidak peduli seberapa intens pertempuran sebelumnya, mereka berada di lapangan yang seimbang. Penampilan Robert telah menghancurkan keseimbangan itu. Teknik yang dia gunakan adalah teknik peringkat dewa pamungkas menengah. Itu cukup untuk melawan bahkan 2 dari Tamus. Selain itu, ada juga prajurit lain dari dunia kelas 3. Robert hanya perlu berurusan dengan yang lebih kuat, dan yang lainnya tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Hanya kematian yang akan menunggu mereka. Tangan Kadian gemetar saat dia berkata dengan khawatir, Tamus, berapa lama kita harus menunggu? Bibir Tamus berkedut, mengatupkan giginya saat dia berkata, selama mungkin. Keduanya mulai membentuk segel saat mereka mengeluarkan semua energi sejati di tubuh mereka, berencana melawan Robert sampai mati. Pada saat itu, sinar biru sedingin es turun dari langit. Tiba-tiba, suhu turun. Tamus melebarkan matanya saat dia berbalik untuk melihat ke belakang. Seorang pria berjubah biru bergegas dari jauh. Pria itu tampak memiliki tatapan ganas, dan seluruh tubuhnya diselimuti energi biru sedingin es. Orang itu sangat cepat, tiba di depan semua orang dalam sekejap. Tamus berkata dengan bersemangat, Horace, akhirnya kamu ada di sini. Jika Anda terlambat, potongan-potongan sampah ini akan mencoba menarik sesuatu. Horace menyeringai sambil berkata dengan dingin, jangan khawatir, potongan sampah dari dunia kelas 3 tidak akan pernah berarti apapun di depan kita. Mereka akan selalu menjadi mangsa kita. Melihat siapa itu, ekspresi Robert menegang. Sikap acuh tak acuhnya telah benar-benar menguap saat dia berkata, sebenarnya orang ini. Horace adalah seseorang yang termasuk prajurit yang lebih kuat dari dunia kelas 2. Dia menduduki peringkat 3 teratas dari klan kelas sucinya. Keterampilannya sangat kuat. Semua prajurit yang hadir pernah mendengar tentang Horace sebelumnya. Quinton menegang, kita sudah selesai. Aku tidak percaya itu dia. Jack mengangkat alis saat dia menatap Quinton dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, dia melihat para prajurit dari dunia kelas 3 di sekitar mereka. Tak satu pun dari mereka tampak senang dengan situasi itu. Ketika mereka melihat siapa yang datang, kegembiraan mereka benar-benar hilang. Mereka semua memiliki ekspresi kaku. Sepertinya Horace tidak lemah. Dia jelas lebih kuat dari Robert yang arogan. Bab 3526.
Bahkan ekspresi Robert menegang. Dengan tangannya, Horace membentuk segel biru es yang menari dan menyatu di udara. Dia mendorong tangannya ke depan, dan cahaya biru es muncul di belakangnya. Kepingan salju besar yang tingginya sekitar 3 atau 4 orang muncul. Itu memiliki segel yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, dan kepingan salju perlahan berputar di belakang Horace, yang memiliki seringai menyeramkan di wajahnya. Ketika semua orang melihat pemandangan itu, mereka membeku. Seseorang berkata dengan suara rendah, "Avatar dunia." Horace berhasil membentuk avatar dunia. Kita celaka, kita sudah selesai sekarang. Rudy hanya berdiri di samping, bingung saat dia mendengar semua orang berbicara tentang avatar dunia, kekuatan avatar, dan avatar es. Dia tidak pernah mendengar tentang avatar dunia sebelumnya, tapi mendengarkan bagaimana semua orang berbicara, sepertinya itu adalah masalah besar. Untuk tidak membuat dirinya tampak seperti orang bodoh, dia langsung menatap Jack dengan rasa ingin tahu. Jack tersenyum sambil menepuk bahu Rudy dan menjelaskan dengan berbisik, avatar dunia pada dasarnya adalah manifestasi dari kekuatan khusus setelah menyerap hukum langit dan bumi ke dalam tubuhmu. Membentuk avatar dunia akan memperkuat tubuhmu dan meningkatkan daya ledak teknikmu. Rudy masih bingung saat mendengarkan, tapi dia kurang lebih mengerti intinya. Itu seperti memberi dorongan pada keterampilan seseorang. Jika orang itu menggunakan teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah dan menguasainya ke tahap pertama, teknik itu akan sekuat jika dia menguasainya ke tahap kedua dengan bantuan avatar dunia. Rudy mengerutkan kening dan bertanya, sepertinya avatar dunia seharusnya cukup sulit untuk dipelajari. Bahkan setelah bertemu begitu banyak orang, ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang menggunakannya. Jack mengangguk, terus menjelaskan, membentuk avatar dunia sama dengan tercerahkan dalam hukum dunia. Horace ini menggunakan avatar es, yang berarti dia tercerahkan dalam hukum es, memadatkannya di dalam dirinya untuk membentuk avatar. Memahami hukum es membutuhkan pemahaman tingkat tinggi. Anda juga harus berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Orang biasa tidak akan pernah bisa mencapai ini. Bahkan beberapa prajurit di alam pemadatan ilahi tidak akan berhasil membentuknya jika mereka tidak cukup berbakat. Rudy berkedip. Sebenarnya, bahkan jika Jack tidak menjelaskan beberapa kalimat terakhir, dia akan mengerti betapapun sulitnya itu. Bahkan dengan begitu banyak orang jenius di dunia berputar, mereka hanya melihat satu orang yang pernah menguasainya begitu lama. Jelas betapa sulitnya itu. Itu menjelaskan mengapa semua orang sangat terkejut. Bahkan ekspresi Robert menjadi gelap pada saat itu. Dengan avatar dunia, pertempuran tiba-tiba menjadi lebih sulit baginya. Robert juga mengalami beberapa kesulitan yang tidak bisa dia ungkapkan. Dia tidak bisa mengungkapkan semua emosinya di wajahnya, atau itu akan sangat merusak harga dirinya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia adalah pemimpin di antara dunia kelas 3. Jika dia mengungkapkan ketakutannya, itu akan sangat merusak reputasinya. Jika masalah itu menyebar ke orang lain, dia tidak akan bisa menerima rasa malu itu. Segel yang indah terus menyatu di sekitar kepingan salju besar itu. Itu mengeluarkan cahaya biru cerah dan cerah, benar-benar mengelilingi Horace dengan cahaya. Seringai Horace semakin jahat. Bahkan jika Robert mampu menjaga ketenangannya, dia masih bisa melihat ketakutan yang dia coba sembunyikan dengan putus asa. Dia senang melihat ekspresi itu di wajah musuh-musuhnya. Itu membelai egonya sangat lama setiap kali dia melihatnya. Bab 3527. Horace tidak pernah menganggap prajurit dunia kelas 3 sebagai manusia sama sekali. Nyatanya, dia melihat mereka hanya sebagai anak domba untuk disembelih, jadi, domba yang mencoba melawannya ini merupakan penghinaan yang luar biasa baginya. Dia akan menggunakan metode paling kejam untuk menghukum anak domba yang mencoba membalas, dia ingin mereka menyesal bahkan memikirkannya. Dia senang melihat ketakutan, kepanikan, dan rasa sakit di wajah musuh-musuhnya. Horace menjadi lebih bersemangat. Hahaha, apakah kamu takut sekarang? Anda harus tetap tenang, karena hal yang lebih mengerikan akan datang. Kamu belum melihat apa-apa. Bagi para pejuang dunia kelas 3, Horace seperti binatang buas yang merangkak keluar dari neraka, dan mereka merasa merinding hanya dengan melihatnya. Sementara itu, prajurit dari dunia kelas 2 semuanya tersenyum, jelas gembira.
Dengan Horace di sekitar, semuanya ada dalam genggaman mereka tanpa kemungkinan kejadian terbalik. Mereka akan menang dan menginjak-injak para pejuang dari dunia kelas 3, yang pasti akan menyerahkan kunci emas mereka kepada mereka. Seorang pejuang dari dunia kelas 2 dengan lantang menyembur, Horace luar biasa. Para prajurit dunia kelas 3 itu sudah terlalu takut untuk mengatakan apapun. Mereka terlihat seperti akan kencing di celana. Tepat. Mereka sangat sombong sebelum ini, tapi sekarang, mereka terlihat seperti akan menangis. Ini baru permulaan. Anda akan segera tahu bagaimana rasanya berada di neraka. Kamu tidak akan pernah bisa melawan. Tamus menghela napas dalam-dalam saat dia melihat avatar dunia di belakang Horace dengan kekaguman dan rasa aman. Dia bertanya-tanya kapan dia bisa membentuknya. Rudy sedang tidak ingin repot-repot memikirkan bagaimana perasaan orang-orang di sekitarnya. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada avatar dunia. Baginya, tidak ada orang yang berbakat atau semampu Jack. Avatar dunia mungkin sesuatu yang luar biasa bagi sebagian besar dari mereka, tetapi seharusnya tidak sulit bagi Jack untuk menguasainya. Namun, Rudy yakin Jack tidak memilikinya. Matanya melebar saat dia bertanya, "Jack, kenapa kamu tidak memiliki avatar dunia? Mungkinkah butuh banyak waktu untuk menguasainya?" Rudy sangat percaya pada Jack dan merasa dia tidak memiliki avatar dunia semata-mata karena dia tidak punya waktu. Itu sama sekali bukan masalah bakat. Jack mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, avatar dunia tidak hanya membutuhkan waktu dan bakat untuk belajar. Anda juga harus berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Anda perlu menemukan tempat yang padat dengan hukum atribut Anda. Rudy menatap Jack, masih tidak mengerti apa maksudnya. Jack terus menjelaskan, untuk memahami hukum dunia dan memadatkan avatar dunia, Anda harus sangat berbakat. Bahkan hukum dunia dapat dipecah menjadi atribut. Misalnya, teknik bela diri yang saya pelajari adalah atribut jiwa. Jika saya ingin mempelajari hukum dunia, saya harus pergi ke suatu tempat yang sangat padat dengan atribut jiwa. Rudy menjadi semakin bingung ketika dia mendengarkan, tetapi Jack tidak merasa frustrasi karena dia hanya mengatakan hal-hal yang lebih baik untuk rekannya. Hukum dunia mencakup banyak hal. Memahami hukum dunia tidak berarti memahami segalanya, tetapi hanya sebagian kecil saja. Bab 3528. Setiap orang memiliki atribut yang mereka kuasai, jadi ketika memilih hukum untuk dipahami, mereka biasanya akan memilih yang menjadi spesialisasi mereka. Jack menggunakan Horace sebagai contoh. Horace berpengalaman dalam teknik es, jadi diharapkan dia memilih untuk memahami hukum es dan secara alami membentuk avatar es. Baru pada saat itulah Rudy memahami inti dari semua itu. Memahami hukum dunia hanya berarti memahami atribut tertentu. Itu karena hukum dunia mencakup segalanya. Tidak ada yang bisa memahami segalanya, jadi mereka terpaksa memilih satu, yang merupakan keahlian mereka. Dengan begitu, mereka bisa tercerahkan sampai tingkat tertentu dan membentuk avatar dunia. Jack menepuk bahu Rudy dan melanjutkan, avatar dunia dipisahkan menjadi 9 tahap. Horace mungkin hanya berhasil mempelajari tahap pertama. Rudy berkedip, bertanya dengan rasa ingin tahu, jika kamu membentuk avatar dunia dan mencapai tahap pertama juga, avatar siapa yang lebih kuat? Jack sedikit menyeringai dan berkata dengan sangat percaya diri, aku, tentu saja. Kekuatan berbagai avatar berbeda. Tidak hanya hukum yang secara alami berinteraksi satu sama lain untuk memengaruhi kekuatan mereka, tetapi kemurnian berbagai avatar juga berbeda, dan itu memengaruhi kekuatan. Orang ini mungkin memiliki avatar dunia, tapi tidak semurni itu. Bahkan jika dia melangkah ke tahap kedua, dia tidak akan bisa mengalahkan tahap pertama dari avatarku. Saat Jack mengatakan itu, Rudy santai. Jack tidak membentuk avatar dunia semata-mata karena dia tidak menemukan tempat dengan hukum jiwa. Hanya jika dia menemukan tempat seperti itu dia dapat menyerap hukum jiwa yang terbentuk di dunia, berhasil memadatkan avatar dunia. Bagi Jack, tidak ada yang namanya kurangnya pemahaman. Bagaimanapun, dia memiliki ingatan tentang para senior kuno. Dia tidak pernah memiliki masalah ketika harus memahami apapun. Para pahlawan kuno itu telah mencapai tingkat ke-9 dunia avatar ketika mereka masih hidup. Dengan semua pengalaman di depannya, dia hanya perlu maju perlahan, dan dia akan bisa membentuk avatar dunia. Jack menghela napas tak berdaya.
Sayang sekali aku belum menemukan tempat seperti itu. Dibandingkan dengan 5 atribut dasar, hukum jiwa sangat sulit untuk dipahami. Sangat jarang tempat alami manapun memilikinya juga. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia meratap, saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan tempat seperti itu di dunia berputar. Dunia berputar sangat luas. Itu adalah ruang yang benar-benar terisolasi dan berbeda dari dunia biasa. Jack tidak tahu apakah ada tempat dengan hukum alam jiwa. Jack lupa membisikkan beberapa kata terakhir di tengah ratapannya, dan Quinton serta yang lainnya telah mendengar semuanya. Quinton berbalik dan berkata dengan semangat, ada. Tentu saja ada. Bahkan ada satu di Cloud City. Ketika Jack mendengar itu, matanya melebar, berbalik untuk melihat ke arah Quinton. Quinton, melihat ekspresi cemas Jack, langsung mengejar dan menjawab, ada suatu tempat bernama Cloud Valley di Cloud City. Itu diisi dengan berbagai hukum. Cukup banyak prajurit masuk dan akhirnya tinggal di sana selama 1 atau 2 bulan untuk menggunakan hukum itu untuk membentuk avatar dunia. Ada suatu tempat yang kaya dengan hukum jiwa juga. Ada di sisi barat. Bab 3529. Setelah Quinton menjelaskan banyak hal, Chad menambahkan, Horace tidak pernah menyebutkan berhasil membentuk avatar dunia sebelumnya. Dia tiba-tiba mengeluarkannya, jadi saya pikir dia pasti baru saja membentuknya belum lama ini. Aku merasa dia pasti membentuknya di Cloud Valley. Jack menarik napas dalam-dalam. Itu adalah sesuatu yang dia khawatirkan sejak lama. Dia khawatir dia tidak akan dapat menemukan dimanapun dengan hukum jiwa, tetapi bagaimanapun juga ada satu tempat seperti itu di Cloud City. Sepertinya perhentian berikutnya adalah tempat itu. Dia perlu membentuk avatar dunia sebelum memikirkan dirinya sendiri dengan hal lain. Dengan bantuan avatar dunia, keterampilannya akan jauh lebih baik. Kemudian, dia akan semakin percaya diri saat Radiant Hall dibuka. Saat mereka berbicara, pertempuran mulai terjadi. Kedua bala bantuan itu sangat kuat, tetapi Robert sangat meragukan dirinya sendiri. Setelah melihat avatar dunia Horace, dia merasa Horace tidak akan melepaskannya jika dia kalah darinya. Jika dia mati, mereka akan mulai membantai semua prajurit dari dunia kelas 3, yang berarti akhir dari prajurit dunia kelas 3. Dia bahkan bisa membayangkan betapa mengerikan situasinya. Culane mengepalkan tinjunya, kurang percaya diri juga, tetapi sayangnya mereka tidak memiliki jalan keluar lain dari situasi tersebut. Dia berharap Robert bisa mengalahkan Horace. Lagi pula, tanpa mereka benar-benar bertarung, Culane tidak ingin menilai siapa yang lebih kuat secepat itu. Horace memandang Robert dengan dingin. Aku tidak pernah menyukaimu. Anda bahkan berani mencuri kunci kami sebelum ini. Sepertinya kamu punya nyali. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan Anda dengan benar sebelum saya berurusan dengan mereka yang lain. Kalian semua akan mati di tanganku. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berjuang. Saat dia mengatakan itu, dia mulai membentuk segel lagi. Bulan sabit tiba-tiba muncul di atas Horace, dan bulan memancarkan cahaya sedingin es. Horace mencibir. Teknik yang saya gunakan adalah teknik peringkat tengah Dewa Pamungkas, Frost Moon Slash. Dengan avatar es, aku akan bisa menggunakan teknik ini sampai yang terkuat. Kecuali jika Anda menggunakan teknik peringkat Dewa Pamungkas atas, Anda tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Saat itu dikatakan, Robert menelan ludah. Tekniknya adalah teknik peringkat Dewa Pamungkas menengah juga, tapi dia tidak memiliki avatar dunia, jadi dia hanya bisa menggunakan teknik itu ke tahap kedua. Horace mungkin berada di level yang sama, tetapi dengan bantuan avatar dunia, posisinya dinaikkan ke tahap yang sama sekali baru. Bibir Robert berkedut, menyadari betapa berbahayanya situasi yang dia hadapi. Para prajurit dari dunia kelas 2 mirip dengan serigala lapar. Di mata mereka, dia hanyalah daging segar yang mereka bisa, kapan saja, masuk dan pergi untuk membunuh. Setiap saat kecerobohan mungkin mengorbankan nyawanya. Berbagai pikiran muncul di kepala Robert, dan dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia menoleh untuk melihat Culane dan prajurit dunia kelas 3 lainnya di belakang Culane. Mereka semua menatapnya dengan harapan, seolah-olah dia adalah cahaya penuntun mereka. Namun, dia merasa sulit untuk menerima tatapan itu pada saat itu. Bibirnya bergerak-gerak saat dia membuat keputusan.
Energi sejatinya beredar di kakinya sebelum dia melangkah maju, menembak dirinya sendiri ke udara. Saat teman-temannya dengan penuh harap menyaksikan, dia segera berbalik dan berlari, bahkan tidak melirik lagi ke prajurit dari dunia kelas 3 di bawahnya. Bab 3530. Semua orang menyaksikan Robert terbang menjauh, tidak dapat bereaksi atau mengucapkan sepatah kata pun karena beberapa rahang mengendur karena terkejut juga. Mata Culane tampak seperti akan keluar dari rongganya. Melihat sosok yang mundur, dia akhirnya bereaksi. Robert benar-benar pengecut. Ketika situasi menjadi mengerikan, dia membuang mereka semua dan pergi. Dia bahkan tidak repot-repot mengatakan apa-apa dan hanya menatap mereka sekilas. Perlahan, sisanya mulai bereaksi juga. Para prajurit dari dunia kelas 2 tertawa terbahak-bahak saat mereka mencemooh, orang ini benar-benar lari. Dia berlari seperti anjing. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak melakukannya? Apakah dia benar-benar berencana menghadapi Horace secara langsung? Seolah-olah, dia hanya hama dari dunia kelas 3. Bahkan jika dia memiliki beberapa keterampilan, dia hanya sedikit lebih baik daripada teman-temannya yang menyebalkan. Dia sama sekali bukan tandingan Horace. Dia hanya akan menunggu kematian. Dia tidak ingin mati bersama mereka, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Sejujurnya, dia membuat pilihan yang paling cerdas. Bibir Chad membeku. Dia benar-benar marah. Anjing itu meninggalkan kita dan kabur sendiri. Dia berani melakukan itu. Dia semua sombong seolah-olah kita yang menyeretnya ke bawah. Saat dia melihat bahwa dia akan kalah, dia berbalik dan lari. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tangan Chad gemetar karena marah saat dia bernapas dengan berat. Itu terlalu banyak. Para pejuang dari dunia kelas 2 sangat tercela, tetapi Robert lebih dari mereka. Dia benar-benar menjijikkan. Chad, sementara itu, merasa seperti akan muntah. Jack juga kehilangan kata-kata. Segalanya tampak terlalu nyata. Dia mengira Robert akan segera menyerang, tetapi Robert justru berbalik dan lari, bahkan tidak memperdulikan reputasinya. Itu adalah tindakan yang tercela dan tak tahu malu sehingga semua prajurit dari dunia kelas 3 dilanda kesedihan. Tidak peduli seberapa keras para prajurit dari dunia kelas 2 tertawa, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Horace terdiam. Dia bisa saja mengejar Robert, tapi dia ingat tugasnya. Robert datang kedua. Berurusan dengan mereka yang melawan adalah hal terpenting yang harus dihadapi. Jika dia mengejar pihak lain, segalanya mungkin akan hancur, jadi dia mengendalikan dirinya sendiri. Bibir Horace berkedut. Dia benar-benar orang bodoh yang memalukan, terus-menerus. Saya bahkan berpikir dia terampil. Aku tidak percaya ini. Culane sangat marah hingga hampir pingsan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia berkata dengan gigi terkatup, anjing itu. Dia berani mengatakan bahwa kami memberinya masalah. Dia bertindak seolah-olah dia adalah penyelamat kita, tetapi dia meninggalkan kita dan melarikan diri saat melihat bahaya. Betapa tercela. Bahkan Harold yang berwatak lembut pun mengutuk, Vermin. Tunggu saja, jika saya selamat dari ini, saya akan memastikan Anda membayar. Semua orang membenci Robert hingga batasnya pada saat itu. Sebenarnya, mereka sudah tahu apa yang menanti mereka, tapi mereka terlalu marah melihat bagaimana Robert meninggalkan mereka dengan begitu mudahnya. Horace bahkan tidak melihat para prajurit dari dunia kelas 3 sebagai manusia. Baginya, bahkan mereka yang berdiri di puncak dunia kelas 3 hampir tidak berarti apa-apa. Bersambung.